Aku mencintaimu setulus hatiku. Aku menyayangimu dengan sepenuh jiwaku. Kadang disebut dengan pre-heaven qi atau prenatal qi yang memiliki kedekatan dengan prenatal essence. Jadi itu terbentuk dari penggabungan sperma dan sel telur. Jadi qi yang dibawa oleh embrio itu digunakan pada proses perkembangan embrio menjadi janin bayi, dan selama kehamilan janin ini mendapatkan suplai energi dari ginjal ibunya. Jadi pada masa awal pembuahan terbentuk embrio itu adalah gabungan energi qi dari ginjal bapak, qi dari ginjal ibu. Itu tabungan pertama yang digunakan untuk pertumbuhan. Jadi tadinya kan masih berupa embrio kecil, kemudian mulai terbentuk lengan, kaki, semua organ. Dan selama masa kehamilan bisa disebutkan bahwa semua fungsi tubuh, energi, dan organ bayi itu belum bekerja. Semua masih tidur ibaratnya. Jadi bayi saat berada di dalam kandungan bergantung sepenuhnya dari energi ibunya. Terutama energi ginjal ibunya itu akan mengisi energi ginjal dari bayinya. Jadi kenapa biasanya ibu hamil itu sering mengalami bengkak pada kaki? Karena ginjalnya itu bekerja untuk dua orang. Kalau postnatal qi-nya lebih besar pasak daripada tiang, nah ini tentu mau nggak mau tubuh akan mengambil cadangan dari prenatal qi ini. Jadi postnatal qi itu didapatkan dari proses transformasi pengubahan makanan yang kita konsumsi beserta udara yang kita hirup. Saat bayi lahir, kan bayi biasanya mulai nangis tuh, karena paru-parunya sudah mulai bekerja. Jadi bayi saat sudah lahir baru bisa makan sendiri, minum lah ya dari ASI ibunya kan makan juga. Kemudian bernafas sendiri. Jadi kalau dari sudut pandang cakra pun demikian, saat bayi ini masih berada di dalam kandungan, cakranya masih tidur, masih belum aktif. Qi-nya juga begitu. Jadi pada saat lahir, bayi ini akan mulai memperoleh yang disebut dengan postnatal qi dari proses transformasi ini. Sampai di situ, apakah jelas? Ini ya, setelah lahir tubuh manusia menyerap nutrisi dari dunia luar untuk menguatkan innate essence qi. Jadi kalau misalnya nggak ada ini tentu prenatal qi-nya ya cepat habis gitu. Jadi kenapa disebut untuk menguatkan? Jadi dalam pengertian bukan menambah jumlah dari prenatal essence, tetapi untuk membuat prenatal qi ini tidak terkuras dengan cepat. Kemudian spleen memiliki gerakan ke atas. Jadi dia bergeraknya ke atas. Spleen kemudian membawa food qi ke arah paru-paru. Paru-paru itu mengambil udara, oksigen melalui pernafasan kan. Jadi di paru-paru food qi yang dikirim oleh spleen dan udara yang diambil dari luar bertemu. Nah, di sini ada proses pengubahan dan penggabungan. Jadi penggabungan udara dan food qi itu kemudian diubah menjadi qi yang disebut dengan chong qi atau gathering qi atau pectoral qi.
qi di dada. Jadi kenapa upper burner, ini area upper burner, itu disebut sebagai upper sea of qi. Jadi lautan qi. Jadi di sini proses pengubahan qi ini terjadi. Jadi gathering qi atau pectoral qi atau chong qi ini memberikan nourishment pada paru-paru dan jantung. Sementara di area bawah itu ada namanya lower sea of qi. Qi pada area lower burner itu memberikan nourishment bagi ginjal. Meski tak seindah yang kau mau, tak sesempurna cinta yang semestinya, namun aku mencintaimu.